Di tengah heningnya malam tanah Jawa, saat kabut turun pelan dari lereng Merapi, ada satu kisah yang tak pernah benar-benar hilang. Sebuah legenda yang menolak dilupakan. Tentang seorang putri yang kecantikannya mampu memecah peperangan, namun juga menghancurkan sebuah kerajaan. Namanya Nyi Roro Jonggrang. Putri yang katanya terlalu cantik untuk dunia manusia dan akhirnya menjadi batu demi sebuah sumpah yang tak pernah sepenuhnya padam. Dan seperti semua legenda kuno, ia bukan hanya cerita cinta dan dendam. Ia adalah cermin tentang ambisi, keserakahan, dan harga yang harus dibayar ketika manusia menantang batas takdir. Pada masa ketika Mataram kuno belum sepenuhnya bersatu, berdiri sebuah kerajaan kecil di atas bukit. Orang-orang menyebutnya Kerajaan Boko. Di sanalah tinggal Prabu Boko, raja bertubuh besar dan berwajah garang. Beberapa tradisi lisan menggambarnya sebagai manusia, sebagian lain menyebutnya raksasa. Mungkin keduanya benar, atau mungkin manusia hanya menyebut raksasa pada kekuasaan yang menakutkan. Namun satu hal yang disepakati semua cerita, ia memiliki seorang putri bernama Rara Jonggrang. Jonggrang artinya langsing, tinggi, anggun, dan semua itu melekat padanya. Kecantikannya begitu kuat hingga rakyat berkata, siapapun yang memandangnya akan lupa perintah, lupa perang, bahkan lupa dirinya sendiri. Tapi kecantikan seringkali menjadi beban, dan Jonggrang menyadarinya terlalu lambat. Di tanah seberang, berdiri kerajaan besar bernama Pengging, dipimpin oleh raja bijak yang memiliki seorang putra perkasa, Bandung Bondowoso. Saat Prabu Boko mulai menyerang dan menjarah wilayah Pengging, raja memerintahkan Bondowoso untuk bertempur. Pertempuran berlangsung sengit, dan dalam duel yang melegenda, Bandung Bondowoso menebaskan kerisnya dan membunuh Prabu Boko. Kemenangan itu adalah awal dari tragedi, karena ketika Bondowoso masuk ke keraton Boko, ia melihat Jonggrang. Dan sebagaimana banyak lelaki sebelum dan sesudahnya, ia jatuh cinta. Bondowoso melamar Jonggrang, namun bagi sang putri, pria itu bukanlah pahlawan, ia adalah pembunuh ayahnya. Cinta Bondowoso adalah permintaan yang tak bisa diterima. Tapi menolak seorang pangeran yang baru saja menaklukkan kerajaan bukanlah pilihan yang aman. Maka Jonggrang memilih cara lain, persyaratan mustahil. Jonggrang berkata, "Aku akan menikah denganmu bila kau membangun 1000 candi untukku dan harus selesai dalam 1 malam." Syarat yang bahkan para dewa pun mungkin tertawa mendengarnya. Namun Bondowoso bukan manusia biasa. Ia seorang yogi sakti, pemanggil makhluk gaib. Ketika malam turun, ia duduk bersila, mengetuk tanah, dan memanggil pasukan jin. Langit berubah gelap, tanah bergetar. Entah bagaimana, satu persatu candi bangkit dari tanah, seperti benih yang dipaksa dewasa oleh mantra. Jonggrang menyaksikannya dari kejauhan, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan takut. Karena lelaki itu ternyata benar-benar bisa menyelesaikan syaratnya. Dan ia, Jonggrang, putri yang disanjung rakyat, akan jatuh ke tangan musuh ayahnya. Ia tidak bisa menerima itu. Saat jumlah candi hampir mencapai 1000, hanya tinggal 1 candi lagi, Jonggrang mengumpulkan semua dayang dan perempuan desa. Ia memerintahkan mereka menumbuk lesung, menyalakan obor, meniru suara ayam jantan, membuat seolah-olah fajar sudah menyingsing. Suara kokok palsu menggema di seluruh keraton. Para jin ketakutan karena mereka dilarang bekerja setelah matahari terbit. Mereka kabur meninggalkan Bondowoso sendirian. Saat Bondowoso menyadari trik licik Jonggrang, ia marah bukan main. Ia mendekati sang putri, wajahnya gelap dan luka oleh penghinaan. Jika kau terlalu licik untuk mencintai, maka kau akan menjadi bagian dari candi yang kau minta. Dengan kata itu, Bondowoso mengutuknya. Tubuh Jonggrang mengeras, kulitnya berubah batu, dan ia menjadi arca paling indah di dalam Candi Sewu yang kini disebut Candi 1000. Banyak orang bertanya, apakah kisah ini benar atau hanya dongeng? Ada beberapa catatan yang menghubungkan legenda ini dengan sejarah. Candi Prambanan dibangun oleh Rakai Pikatan, Raja Mataram Hindu. Kerajaan Boko memang ada, terbukti dari reruntuhan keraton Ratu Boko. Pertikaian kekuasaan antara dinasti Sanjaya Hindu dan Sailendra Buddha menjadi latar politik yang sering disamarkan menjadi kisah cinta dan kutukan. Dalam sejarah, pergantian dinasti biasanya keras dan kejam. Dalam legenda, ia diubah menjadi kisah cinta dan kutukan.
Itulah cara masyarakat Jawa menyimpan sejarah, bukan dengan menulis, tapi dengan menghidupkan cerita. Kisah Nyi Roro Jonggrang mengandung pesan yang lebih dalam daripada sekedar cinta gagal, tentang ambisi yang tak terkendali. Bondowoso ingin menunjukkan kekuasaan mutlak, bahkan mengalahkan waktu. Ambisi itu justru menghancurkannya, tentang cinta yang tidak didahului pengampunan. Jonggrang tidak pernah memaafkan kematian ayahnya. Akibatnya, segala hubungan hanya menuju kehancuran. Tentang kepalsuan yang berbuah kutukan. Jonggrang menipu untuk melindungi dirinya, tapi ia lupa bahwa setiap tipu daya selalu menuntut bayaran. Tentang warisan yang membeku. Keduanya dihukum bukan oleh dewa, tetapi oleh pilihan mereka sendiri. Dan hingga kini, arca Roro Jonggrang tetap berdiri, membatu, abadi, seperti penyesalan yang tak pernah terucap. Ketika kau berjalan di pelataran Prambanan dan melihat arca wanita yang tinggi dan anggun itu, ingatlah, ia bukan sekedar batu. Ia adalah simbol dari cinta yang tak selesai, perang yang belum benar-benar dimenangkan, dan sebuah tragedi yang diabadikan dalam bentuk paling sunyi. Dan mungkin, dalam keheningan malam, kau bisa mendengar bisikannya. Cinta tanpa kejujuran adalah kutukan, dan dendam selalu meminta jiwa sebagai bayaran.